Mentari pagi menembus celah gorden, menyinari kamar tidur yang tertata rapi di sebuah rumah minimalis di kawasan pinggiran Ungaran. Aroma kopi robusta menyeruak dari dapur, berpadu dengan wangi sabun mandi yang baru saja digunakan. Sarah, 32 tahun, baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, namun wajahnya sudah dihiasi senyum tipis. Ia mengenakan daster rumahan yang nyaman, lalu dengan cekatan mulai menyiapkan sarapan di dapur. Telur mata sapi setengah matang, roti panggang dengan selai stroberi, dan secangkir kopi hitam manis untuk suaminya, Budi, 35 tahun. Kehidupan rumah tangga Sarah dan Budi adalah impian banyak orang. Mereka menikah 7 tahun lalu setelah menjalin kasih sejak bangku kuliah. Budi adalah seorang manajer di sebuah perusahaan IT terkemuka di Semarang, sementara Sarah adalah seorang desainer grafis lepas yang karyanya sering dimuat di majalah interior. Pendapatan mereka cukup untuk hidup berkecukupan, bahkan lebih dari itu. Rumah yang mereka tempati adalah hasil patungan, dengan sebagian besar uang muka berasal dari tabungan Sarah sebelum menikah. Setiap pagi, rutinitas mereka tak pernah berubah. Sarah menyiapkan sarapan, Budi membaca koran atau mengecek ponselnya sebentar, lalu mereka makan bersama di meja makan kecil yang menghadap taman mini. Pagi ini, seperti biasa, Sarah meletakkan piring Budi di hadapannya. "Sarapan dulu, Mas. Nanti telat," ucap Sarah lembut, menepuk bahu Budi yang masih asyik dengan ponselnya. Budi hanya bergumam, matanya masih terpaku pada layar. Iya, sayang." Sarah tersenyum, meski ada sedikit rasa masyghul di hatinya. Budi semakin sering larut dalam dunianya sendiri akhir-akhir ini. Dulu, setiap sarapan, mereka akan membahas rencana hari itu, atau sekadar bercanda tentang hal-hal kecil. Kini, Budi lebih sering diam, sesekali tertawa sendiri saat melihat layar ponselnya. Sarah mencoba mengabaikannya, mungkin Budi sedang sibuk dengan pekerjaan, pikirnya. Setelah sarapan, Budi bergegas mengenakan setelan kerjanya. Sarah sigap mengambilkan dasi, merapikan kerah kemeja Budi, dan memberinya kecupan di pipi sebelum ia berangkat. "Hati-hati di jalan, Mas," pesan Sarah, melambaikan tangan dari ambang pintu. Budi hanya mengangguk, lalu masuk ke mobil. Deru mesin mobil Budi menjauh, meninggalkan Sarah sendirian di rumah. Ia kembali ke meja makan, membereskan piring-piring kotor, dan mulai mengerjakan proyek desainnya di laptop. Keharmonisan rumah tangga mereka bukan hanya sebuah ilusi. Sarah benar-benar mencintai Budi, dan ia yakin Budi pun demikian. Mereka memiliki mimpi-mimpi besar bersama. Salah satu yang paling utama adalah membeli rumah yang lebih besar, dengan taman belakang yang luas untuk anak-anak mereka kelak. Untuk mewujudkan impian itu, mereka berdua bekerja keras menabung. Sarah, yang punya kebiasaan sangat teliti dalam urusan keuangan, bahkan punya catatan detail tentang setiap pemasukan dan pengeluaran. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke dalam rekening tabungan bersama yang hanya bisa diakses oleh mereka berdua. Uang itu murni dari hasil keringatnya sendiri, tak pernah ia gunakan untuk hal-hal konsumtif yang tidak perlu. Ia bahkan sering menunda membeli tas atau baju baru demi menambah pundi-pundi tabungan. "Ini untuk masa depan kita, Mas. Biar anak-anak kita nanti punya tempat yang nyaman untuk tumbuh," kata Sarah suatu malam, saat mereka melihat-lihat katalog rumah idaman. Budi mengangguk setuju, merangkul pinggang Sarah erat, dan mencium keningnya. "Kamu istri terbaik, sayang. Aku beruntung punya kamu." Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Sarah, menjadi penyemangatnya. Ia percaya pada Budi, pada janji-janji masa depan mereka. Maka, ketika tanda-tanda keanehan mulai muncul pada Budi, Sarah berusaha keras menepisnya. Beberapa minggu terakhir, Budi sering pulang larut malam. Awalnya ia beralasan ada rapat mendadak, lembur proyek, atau klien dari luar kota. Sarah selalu percaya. Ia akan menunggu Budi pulang, menyiapkan makan malam, meskipun Budi seringkali hanya makan sedikit atau bahkan langsung tidur karena kelelahan. "Maaf ya, sayang, lembur terus. Proyek ini lagi padat-padatnya," ujar Budi suatu malam, dengan mata sayu. Sarah hanya tersenyum, mengusap rambut Budi lembut. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting Mas sehat." Namun, keanehan itu tidak berhenti di situ. Ponsel Budi menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Dulu, Budi sering meletakkan ponselnya sembarangan di meja, bahkan membiarkan Sarah membacakan pesan penting dari rekan kerjanya. Kini, ponsel itu selalu dalam genggamannya, atau setidaknya terbalik di meja. Bahkan saat mereka sedang menonton televisi bersama, Budi akan diam-diam mengecek ponselnya, dan langsung menyembunyikannya jika Sarah melirik. Pernah suatu kali, saat Budi tertidur pula setelah pulang larut, ponselnya bergetar di nakas.
Sarah refleks meraihnya, berniat mematikan notifikasi agar tidur Budi tidak terganggu. Namun, sekilas matanya menangkap sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya menampilkan emotikon hati berwarna merah dan tulisan, "Malam ini indah, sayang." Jantung Sarah berdesir. Tangannya gemetar. Ia cepat-cepat meletakkan kembali ponsel itu, seolah tak terjadi apa-apa. Otaknya langsung memproses ribuan kemungkinan, namun ia memilih untuk berpikir positif. Mungkin itu pesan dari klien yang aneh, atau salah kirim. Ya, pasti salah kirim. Sarah mencoba meyakinkan dirinya. Ia mulai mencari alasan untuk setiap kejanggalan. Budi pulang larut? Mungkin memang pekerjaannya sedang banyak. Ponselnya posesif? Mungkin ada data rahasia perusahaan di dalamnya. Emotikon hati? Mungkin temannya, atau ia bahkan tak sanggup melanjutkan pemikiran itu. Namun, benih keraguan telah tertanam. Setiap kali Budi pulang larut, Sarah akan mencium aroma yang berbeda pada pakaiannya. Bukan aroma parfum Budi yang biasa ia kenakan, melainkan aroma yang lebih manis, feminin. Atau terkadang, bau rokok yang samar, padahal Budi sudah berhenti merokok bertahun-tahun. Sarah pernah bertanya, "Mas kok bau rokok?" Budi menjawab santai, "Oh, tadi di mobil temanku yang merokok. Nempel, kali." Sarah mengangguk, mencoba percaya. Keseharian mereka terasa semakin hambar. Budi yang dulu humoris dan perhatian, kini lebih sering melamun, mudah tersinggung, dan seringkali melempar jawaban singkat jika Sarah bertanya tentang kegiatannya di kantor. Malam-malam yang dulu mereka habiskan untuk berbincang di teras, kini hanya diisi dengan keheningan. Masing kadang Budi sibuk dengan ponselnya, Sarah sibuk dengan pikirannya sendiri. Kegelisahan Sarah memuncak saat ia tak sengaja mendengar percakapan Budi di telepon di pagi buta. Budi mengira Sarah masih tidur pulas. Dengan suara sangat pelan, Budi berbisik, "Nanti siang aku usahakan mampir sebentar ya. Kangen banget." Lalu ada tawa kecil di akhir kalimatnya, tawa yang dulu selalu ditujukan untuk Sarah. Sarah pura-pura tertidur, jantungnya berdebar kencang, napasnya tertahan di dada. Siapa yang ditelepon Budi sepagi ini? Siapa yang membuatnya tertawa sehangat itu? Benih keraguan yang tadinya hanya kecil, kini mulai tumbuh subur menjadi pohon kecurigaan yang menjulang tinggi di hati Sarah. Setiap malam, ia tidur dengan air mata di sudut matanya, bertanya-tanya ada apa dengan pernikahannya. Ia berusaha keras mempertahankan citra rumah tangga yang sempurna di mata dunia, di depan teman-teman arisan, di depan keluarga besar yang selalu memuji keharmonisan mereka. Malam itu, setelah Budi terlelap dalam tidurnya yang pulas, atau setidaknya pura-pura pulas, Sarah diam-diam bangkit dari ranjang. Jantungnya berdebar kencang, seolah alarm bahaya telah berbunyi di dalam dirinya. Sudah beberapa minggu terakhir ia menahan diri, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan curiga. Namun, pesan misterius di ponsel Budi, aroma parfum asing, dan terutama sikap Budi yang semakin tertutup, telah mengikis habis kepercayaan Sarah. Ia berjalan ke meja rias, meraih tas kerjanya yang tersimpan rapi di laci. Di dalamnya, tersimpan buku rekening bank dan kartu debit untuk rekening tabungan bersama mereka. Ini adalah rekening khusus yang mereka buka untuk mewujudkan impian rumah besar. Hanya mereka berdua yang memiliki akses, dan mereka sepakat untuk tidak menarik dana tanpa persetujuan satu sama lain. Sarah ingat betul, sudah 6 bulan ini ia tidak mengecek saldo secara detail, hanya sesekali melihat notifikasi mutasi masuk dari gajinya. Dengan tangan sedikit gemetar, Sarah membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Ia memasukkan ID dan kata sandi rekening bersama mereka. Layar ponsel menyala, menampilkan angka saldo yang kosong. Kosong? Sarah mengedipkan mata berkali-kali, mengira ada kesalahan sistem. Ia menyentuh layar, merefresh halaman, namun angka yang tertera tetap sama. Saldo yang seharusnya berisi ratusan juta rupiah, hasil jerih payah mereka selama bertahun-tahun, terutama keringat Sarah, kini tinggal menyisakan angka nol yang memilukan. Bahkan angka rupiahnya tidak genap. Ada sisa uang Rp2.750.000 yang seolah mengejeknya. Sebuah saldo yang mustahil, mengingat 2 minggu lalu ia baru saja menyetor honor proyek besar senilai puluhan juta. Pikiran Sarah blank. Darahnya berdesir dingin, mengalir dari kepala hingga ujung kakinya. Bukan hanya kosong, tetapi juga ada mutasi penarikan dalam jumlah besar, berulang kali, dalam beberapa bulan terakhir. Ada penarikan tunai puluhan juta, transfer ke rekening tak dikenal, bahkan pembayaran untuk sebuah jasa atau barang mewah yang bukan kebutuhan mereka. Sarah membuka detail transaksi satu persatu, matanya membesar melihat deretan angka minus yang mengerikan. Jumlah total penarikan mencapai 530 juta rupiah.
Angka itu berputar-putar di kepalanya, seolah mengolok-olok kebodohannya. Tidak mungkin, bisik Sarah, suaranya tercekat. Tangannya gemetar hebat, ponsel nyaris jatuh dari genggamannya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan kesalahan sistem. Ini adalah kenyataan. Tabungan masa depan mereka, impian yang ia bangun dengan tetes keringat dan pengorbanan, telah menguap. Menguap begitu saja tanpa jejak, tanpa penjelasan. Puncak kecurigaan, Sarah merasa mual. Perutnya seperti dikocok-kocok. Ia tidak bisa lagi menunda konfrontasi. Pagi harinya, ia duduk di meja makan, menanti Budi. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Budi masuk ke dapur dengan santai, seperti biasa. "Pagi, sayang. Kok mukamu kusut gitu? Sakit?" tanya Budi, dengan nada yang terasa begitu palsu di telinga Sarah. Sarah menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia meletakkan ponselnya di meja, menampilkan layar mobile banking yang menunjukkan saldo kosong dan deretan transaksi penarikan yang mencurigakan. "Mas, ini apa?" Suara Sarah bergetar, lebih dari yang ia inginkan. Budi yang awalnya santai, seketika membeku. Senyum di wajahnya lenyap. Matanya melirik ke arah ponsel Sarah, dan raut wajahnya berubah tegang. "Apaan sih, sayang? Pagi-pagi kok sudah cek-cek gini?" "Ini rekening tabungan kita, Mas," Sarah mendesak, suaranya kini penuh kemarahan yang tertahan. 530 juta rupiah, Mas. Kemana uang sebanyak itu? Kamu pakai untuk apa?" Konfrontasi awal, Budi terdiam. Ia terlihat panik, matanya bergerak gelisah, mencari alasan. "Oh, itu uang untuk investasi, sayang," katanya, mencoba terdengar meyakinkan. "Investasi proyek baru di kantorku. Rahasia perusahaan, jadi aku nggak bisa cerita." "Investasi apa yang sampai ratusan juta, Mas? Dan kenapa tidak pernah kamu bicarakan denganku? Kenapa uangnya ditarik tunai dan ditransfer ke rekening-rekening yang tidak jelas?" tanya Sarah, nada suaranya mulai meninggi. Ia tidak lagi peduli dengan nada lembut. Budi menghela napas panjang, seolah ia adalah korban yang dipojokkan. "Kamu ini kenapa, sih? Dulu percaya saja denganku. Aku ini suamimu, aku tahu yang terbaik untuk kita. Ini investasi besar. Sayang, keuntungannya bisa berkali-kali lipat. Makanya rahasia, biar nggak ada yang tahu. Kalau aku sudah berhasil, kan hasilnya untuk kita juga. Tapi kenapa harus dari tabungan kita yang puluhan tahun aku kumpulkan? Kenapa tidak pakai uangmu sendiri?" Sarah tak bisa menahan air matanya yang mulai menetes. "Dan kenapa ada penarikan tunai yang sangat besar? Aku melihat ada transaksi dari toko perhiasan, salon, butik mewah. Itu untuk apa, Mas?" Budi tersentak. Ia tidak menyangka Sarah akan memeriksa sedetail itu. Wajahnya mengeras, ekspresi paniknya berganti menjadi defensif dan marah. "Kamu ini curigaan sekali. Itu urusanku. Aku bantu teman, ada keluarga yang butuh bantuan. Kamu tidak perlu tahu semua detailnya. Kenapa sih kamu jadi cerewet begini?" "Cerewet? Mas, ini uang kita. Uang masa depan yang kita impikan bersama." Sarah berdiri, menunjuk layar ponselnya dengan jari gemetar. "Kamu menyembunyikan sesuatu, Mas. Ini bukan hanya masalah uang, ini masalah kepercayaan. Ada apa sebenarnya?" Budi mendadak bangkit, membanting kursi ke belakang hingga menimbulkan suara keras. "Sudah. Aku sudah bilang ini untuk investasi. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Aku pergi kerja. Aku muak dengan kecurigaanmu ini." Budi meraih tasnya, menampakkan punggungnya yang tegang. Ia bahkan tidak berpamitan seperti biasa. Pintu depan terbanting keras, meninggalkan Sarah sendirian, berdiri di tengah dapur yang tiba-tiba terasa begitu dingin dan kosong. Penemuan mengejutkan, Sarah menangis terisak. Hatinya sakit bukan main. Bukan karena uangnya, tapi karena pengkhianatan yang terasa begitu nyata. Sikap defensif Budi, raut wajah paniknya, dan kemarahannya yang meledak-ledak, semua itu adalah jawaban tak terucap dari pertanyaannya. Budi berbohong. Budi menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar investasi rahasia. Ia kembali terduduk, terisak-isak sambil menatap layar ponsel yang masih menampilkan detail transaksi rekening. Matanya menyusuri nama-nama penerima transfer yang aneh. Salah satunya adalah rekening atas nama Rizka Anindita. Nama itu asing baginya. Siapa Rizka Anindita? Dalam keputusasaan, Sarah mencoba mencari tahu. Ia membuka akun media sosial Budi yang jarang ia periksa,
berharap menemukan petunjuk. Ia scroll ke bawah, melewati unggahan-unggahan lama yang penuh kenangan manis mereka. Lalu, matanya terpaku pada sebuah foto yang diunggah sekitar 3 bulan lalu. Itu adalah foto Budi bersama beberapa rekan kerjanya di acara kantor. Dan di antara mereka, ada seorang wanita dengan senyum manis dan rambut panjang tergerai, berdiri sangat dekat dengan Budi. Tangan Budi bahkan tampak sedikit menyentuh punggungnya. Namanya tertag di foto itu, Rizka Anindita. Jantung Sarah berdegup tak karuan. Rizka Anindita adalah wanita yang sama dengan nama di mutasi rekening. Ada perasaan tidak nyaman yang menjalar. Ia mulai mengingat-ingat. Ya, Budi pernah sesekali menyebut nama Rizka, mengatakan bahwa Rizka adalah juniornya di kantor, sangat cekatan dan membantunya dalam proyek. Sarah tidak pernah curiga. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka profil Rizka Anindita. Ia melihat foto-foto Rizka, gaya hidupnya yang glamor, sering berlibur ke tempat-tempat mewah. Rasa sakit itu sungguh tak terlukiskan. Sarah merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Air mata sudah tak mampu lagi menggambarkan kedalaman luka di hatinya. Yang ada hanyalah kekosongan, diikuti gelombang kemarahan yang membakar. Budi, lelaki yang ia cintai, yang menjadi tempatnya bersandar, telah mengkhianatinya dengan cara paling keji. Bukan hanya mengkhianati cinta mereka, tapi juga menguras habis tabungan yang ia kumpulkan dengan susah payah, demi seorang wanita lain. Wanita yang bahkan ia kenal, wanita yang sering Budi sebut sebagai junior di kantor. Setelah histeris tanpa suara dan air mata yang tak henti, Sarah memaksa dirinya untuk bangkit. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin. Mata bengkak, rambut acak-acakan, raut putus asa. Tidak, bisiknya tegas pada diri sendiri. Aku tidak akan hancur begini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Sebuah tekad membara muncul dari abu kehancuran. Sarah memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia harus mengetahui setiap detail pengkhianatan ini. Ia harus mengumpulkan setiap kepingan bukti, tidak hanya untuk memuaskan hatinya, tetapi juga untuk keadilan. Penyelidikan diam-diam, malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Otaknya bekerja keras, menyusun strategi. Ia tahu Budi sangat licik dan pandai berkelit. Jika ia terus menanyainya secara langsung, Budi akan menyangkal habis-habisan atau bahkan membalikkan fakta. Sarah harus bergerak senyap, seperti bayangan. Keesokan harinya, Sarah mulai menjalankan misi penyelidikannya. Ia memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel Budi saat Budi sedang mandi, tanpa meninggalkan jejak. Ia juga membeli kartu SIM prabayar baru, khusus untuk menghubungi orang-orang tanpa dicurigai. Langkah pertamanya adalah menghubungi teman lama Budi, Rudi, yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Rudi, apa kabar? Maaf ganggu, aku mau tanya soal Budi. Sarah memulai percakapan dengan nada setenang mungkin. Dia belakangan ini sering lembur banget, sampai aku jadi khawatir. Apa ada proyek besar di kantornya? Rudi terdengar ragu. Proyek besar? Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana sih, Mbak Sarah. Kantor lagi lumayan santai malah. Budi juga seringnya pulang duluan. Mungkin dia ada kerjaan sampingan kali ya? Jantung Sarah berdesir. Rudi bahkan tidak tahu apa-apa tentang proyek rahasia atau investasi besar yang Budi gembar-gemborkan. Kebohongan Budi semakin nyata. Sarah berterima kasih pada Rudi dan memutuskan kontak. Selanjutnya, ia mulai memantau pergerakan Budi melalui aplikasi pelacak. Pukul 9 pagi, Budi tiba di kantor. Ini normal. Tapi, pada jam makan siang, Budi seringkali bergerak ke area lain, bukan ke restoran sekitar kantor. Sarah mengamati pola ini selama beberapa hari. Budi selalu pergi ke daerah Tembalang, sebuah kawasan ramai dengan banyak kafe dan apartemen. Identitas sang pelakor, Sarah kemudian mencoba mencari informasi lain. Ia teringat percakapan Budi dengan Rizka Anindita yang ia lihat di media sosial. Dengan hati-hati, ia membuka laptop dan mencari nama Rizka Anindita di berbagai platform. Ternyata Rizka cukup aktif di Instagram dan Facebook. Sarah mengamati setiap unggahan Rizka. Banyak foto selfie di kafe-kafe mewah, pamer tas branded, atau sedang berlibur di Bali. Gaya hidup yang sangat jauh dari Rizka yang junior polos, seperti yang Budi deskripsikan. Suatu sore, Sarah melihat unggahan terbaru Rizka, foto tangannya memegang buket mawar merah, dengan caption, "Terima kasih untuk kejutan manisnya, sayang. Kamu memang paling tahu caraku bahagia." Dan yang mengejutkan, di foto itu terlihat jam tangan yang sama persis dengan jam tangan hadiah Sarah untuk Budi, melingkar di pergelangan tangan yang memegang buket bunga. Sarah tahu, jam tangan Budi itu sangat khas.
karena ia mengukir inisial mereka di bagian belakangnya. Melihat jam tangan itu di tangan Rizka adalah pukulan telak lainnya. Tidak mungkin itu kebetulan. Rasa mual kembali menyerang Sarah. Ia mulai membandingkan jadwal perjalanan Rizka dengan alasan Budi sering keluar kota. Ada beberapa tanggal yang cocok. Budi bilang ia sedang dinas ke Jakarta, sementara Rizka mengunggah foto di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Budi bilang ia ke Surabaya untuk bertemu klien, Rizka pamer foto di sebuah lounge mewah di Surabaya. Kebetulan? Tidak. Ini adalah pola. Sarah bahkan tak sengaja menemukan sebuah unggahan Budi yang sudah lama diarsipkan dari akun Instagramnya. Mungkin Budi lupa menghapusnya secara permanen. Itu adalah foto Budi dan Rizka di sebuah acara gathering perusahaan. Rizka memakai gaun malam yang elegan, Budi mengenakan jas. Di bawah foto itu, ada komentar dari salah satu teman Budi. Wah, cocok banget Budi sama Rizka. Semoga langgeng ya ah. Sarah merasakan desiran amarah memuncak di dadanya. Teman-teman Budi ternyata sudah tahu hubungan mereka, tapi tidak ada yang memberitahunya. Malam itu, Sarah tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengikuti Budi. Melalui aplikasi pelacak, ia melihat Budi keluar dari kantor lebih cepat dari biasanya dan menuju ke arah Tembalang. Dengan jantung berdebar kencang, Sarah mengendarai mobilnya, menjaga jarak aman di belakang mobil Budi. Budi berhenti di sebuah kompleks apartemen mewah di tengah kota. Sarah memarkirkan mobilnya agak jauh, lalu keluar dan mengamati. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari lobi apartemen. Rizka Anindita. Wanita yang sama dengan foto-foto di Instagram dan nama dimutasi rekening banknya. Rizka tersenyum lebar, menghampiri Budi, lalu mereka berpelukan erat. Budi mencium kening Rizka, lalu mereka bergandengan tangan, masuk ke dalam sebuah kafe yang terlihat romantis. Sarah menyaksikan semuanya. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya kuat-kuat. Ia melihat Budi dan Rizka duduk di sudut kafe, tertawa, saling menyuapi makanan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara. Semua kebohongan Budi, semua alasan yang ia buat-buat, runtuh di depan mata Sarah. Ia mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar hebat. Ia mengambil beberapa foto dan merekam video singkat sebagai bukti. Budi dan Rizka tampak sangat mesra, tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka. Seolah dunia hanya milik berdua. Sarah melihat dengan jelas Budi menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna merah marun kepada Rizka. Rizka membukanya, matanya berbinar, lalu memeluk Budi erat. Sarah tahu, itu pasti perhiasan. Sebuah hadiah dari uangnya sendiri. Pemandangan itu adalah pukulan telak yang membuat Sarah terhuyung. Impiannya, kepercayaannya, harga dirinya, semuanya hancur berkeping-keping. Air mata mengalir deras lagi, tapi kali ini bukan air mata kesedihan yang pasrah, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Api dendam, atau lebih tepatnya, api keadilan, kini menyala terang di dalam diri Sarah. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Ia tidak akan membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaannya dan uangnya. Saat itu, di dalam mobilnya yang gelap, Sarah bersumpah akan membongkar semua kebusukan ini. Malam itu, Sarah pulang dengan hati yang hancur, namun api di dadanya belum padam. Ia masuk ke rumah, yang kini terasa begitu asing dan dingin, seperti kuburan bagi impiannya. Budi sudah terlelap di kamar, seolah tak ada beban sedikit pun di pundaknya. Sarah menatap punggung suaminya dengan campuran jijik dan marah. Bagaimana bisa lelaki ini tidur nyenyak setelah semua pengkhianatan yang ia lakukan? Sarah melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Ia tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, ditemani secangkir teh dingin yang tak tersentuh. Fase penyangkalan sudah lewat. Bukti-bukti yang ia kumpulkan sudah terlalu jelas untuk disangkal. Kini, ia memasuki fase kemarahan yang membakar. Tangisnya berubah menjadi isakan amarah. Ia membayangkan bagaimana Budi dengan santainya menghabiskan uang hasil jeripayahnya bersama wanita lain, sementara ia di rumah menjaga kesetiaan dan membangun mimpi. Setiap detail yang ia temukan, mulai dari mutasi rekening hingga foto Budi bersama Rizka di Instagram, kini memicu gelombang amarah yang tak tertahankan. Ia merasa bodoh, buta, dan sangat dikhianati. Mengapa ia begitu percaya? Mengapa ia tidak melihat tanda-tanda itu lebih awal? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menyiksa batinnya. Ada dorongan kuat untuk membangunkan Budi saat itu juga, menjeritkan semua kebenaran di wajahnya, dan menghancurkan semua kebohongan yang telah dibangunnya. Namun, sesuatu dalam diri Sarah menahannya. Naluri untuk bertindak dengan cerdas, bukan hanya emosional, mulai mengambil alih. Jika ia meledak sekarang,
Budi akan berkelit dan mungkin menghancurkan semua bukti. Sarah tahu, ia harus lebih tenang. Di tengah kehancuran emosional, sebuah pemikiran muncul, Sarah menolak menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan yang tak berujung. Ia menolak menjadi istri yang dicampakkan, yang hanya bisa menangisi nasib. Ia harus bangkit, demi dirinya sendiri, demi harga dirinya. Aku tidak akan menyerah, bisiknya, suaranya serak. Tekad itu menguatkan tulang punggungnya yang terasa remuk. Ia ingat semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya untuk membangun tabungan itu. Itu adalah miliknya, keringatnya, harapannya. Dan Budi telah mencurinya, bukan hanya uangnya, tetapi juga kepercayaannya, dan bagian dari jiwanya. Sarah tahu, pertarungan ini bukan lagi tentang cinta yang telah mati. Ini adalah tentang keadilan, tentang mengungkapkan kebenaran, dan tentang mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak ingin Budi dan Rizka hidup bahagia di atas penderitaannya. Mereka harus tahu konsekuensi dari perbuatan keji mereka. Sebuah rencana mulai terbentuk samar-samar di benaknya. Rencana untuk membongkar semuanya. Dengan pikiran yang jernih, meski hatinya masih sakit, Sarah mulai bergerak. Ia meraih laptopnya, menyalakannya. Pertama, ia membuka mobile banking dan menyimpan semua tangkapan layar mutasi rekening yang mencurigakan. Setiap penarikan, setiap transfer ke Rizka Anindita, setiap pembayaran untuk barang-barang mewah yang tidak pernah ia setujui. Ia mencetak semua detail itu, lembar demi lembar, membuat salinan digital di cloud dan flash drive. Ini adalah inti dari kasusnya. Selanjutnya, ia membuka kembali media sosial Rizka Anindita dan Budi. Ia mengambil tangkapan layar setiap foto yang menunjukkan kebersamaan mereka, khususnya foto Rizka memakai jam tangan Budi, atau unggahan romantis Rizka yang samar-samar merujuk pada Budi. Ia juga menyimpan tangkapan layar komentar-komentar dari teman-teman Budi yang mengindikasikan mereka tahu tentang perselingkuhan itu. Ia bahkan mengunduh beberapa video pendek yang diunggah Rizka, yang di dalamnya terdengar suara Budi atau terlihat bagian dari tubuh Budi. Sarah juga mengecek lagi aplikasi pelacak di ponsel Budi. Ia merekam histori perjalanan Budi yang sering mengarah ke apartemen atau kafe-kafe mewah, membuktikan bahwa Budi tidak sedang lembur atau dinas seperti yang ia katakan. Ia juga mengingat-ingat setiap kebohongan Budi, setiap alasan palsu yang pernah ia berikan, dan menuliskannya dalam sebuah catatan di buku hariannya. Semua bukti itu ia susun rapi dalam sebuah folder digital. Lalu ia salin ke flash drive dan juga mengunggahnya ke layanan cloud storage yang aman. Ia juga mencetak beberapa salinan kertas dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Sarah tahu, ini adalah amunisinya. Amunisi untuk perang yang akan datang. Ia harus memastikan bukti-bukti ini tidak bisa dihancurkan atau disangkal. Setiap kepingan bukti adalah pisau yang akan ia gunakan untuk mengupas habis kebohongan Budi dan Rizka. Ia merasa dirinya seperti detektif profesional, dengan misi tunggal, mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan. Tidak ada lagi air mata, hanya ada tekad yang membaja. Hari-hari berlalu dalam kabut kepedihan dan perencanaan rahasia. Sarah masih menjalankan perannya sebagai istri yang baik di depan Budi. Meski setiap sentuhan, setiap kata, terasa seperti racun. Budi, yang tampak semakin lengah karena merasa kebohongannya aman, tidak menyadari bahwa Sarah sudah mengantongi setiap detail pengkhianatannya. Ia masih pulang larut, masih posesif pada ponselnya, dan sesekali melempar alasan, lembur, yang Sarah tahu adalah kedok pertemuan dengan Rizka. Pagi itu, Sarah sedang membereskan meja kerja Budi yang selalu berantakan. Ia menemukan sebuah amplop tebal berwarna keemasan terselip di bawah tumpukan berkas. Amplop itu tampak asing. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan kaligrafi elegan di bagian depan. Jantung Sarah berdesir. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah sebuah undangan pernikahan. Nama pengantin wanita tertera jelas, Rizka Anindita. Dan nama pengantin prianya, Budi Satria Utama. Tanggal pernikahan, 3 minggu lagi. Lokasi, sebuah aula mewah di pusat kota Semarang. Mata Sarah membelalak, napasnya tercekat. Undangan itu adalah tamparan keras yang lebih menyakitkan daripada 1000 pukulan. Jadi ini rencana Budi? Ini alasan uang tabungannya menguap? Untuk membiayai pernikahan ilegalnya dengan wanita lain? Budi tidak hanya berselingkuh, ia juga berniat menikahi selingkuhannya, seolah Sarah tidak pernah ada. Dan yang paling gila, ia menggunakan uang mereka, uang Sarah, untuk mewujudkan mimpi terkutuk itu. Kemarahan yang selama ini tertahan meledak. Undangan itu terasa panas di tangannya. Sarah meremasnya kuat-kuat, lalu melemparnya ke lantai dengan kekuatan penuh. Air mata kembali membasahi pipinya,
namun kali ini bercampur dengan rasa muak yang tak tertahankan. Bagaimana bisa Budi sekeji itu? Bagaimana bisa ia merencanakan semua ini di belakangnya, di rumah mereka sendiri, bahkan dengan uang Sarah sendiri? Dunia terasa berputar, seolah gravitasi telah lenyap. Sarah ambruk, terisak di lantai, membiarkan kemarahannya meluap. Setelah beberapa jam terpuruk, rasa sakit itu perlahan digantikan oleh tekad yang membaja. Sarah ingat sumpah yang ia ucapkan pada dirinya sendiri, ia tidak akan menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan mereka berbahagia. Melihat undangan ini, ada dua pilihan, menyerah dan menghilang dalam kehancuran, atau bangkit dan menghancurkan semua kebohongan mereka. Awalnya, Sarah tergoda untuk melarikan diri, pergi jauh, melupakan semua ini. Rasa malu dan sakit hati begitu besar. Namun, bayangan Budi dan Rizka berdiri di pelaminan, tertawa bahagia di atas penderitaannya, mendorongnya untuk mengambil keputusan yang berani dan gila. Sarah menegakkan kepalanya. Tidak, aku akan datang. Keputusan untuk hadir di pernikahan Budi dan Rizka adalah sebuah pertaruhan besar. Ini bukan tentang pertarungan fisik, melainkan pertarungan mental, pertarungan kebenaran. Ia tahu ini akan sangat menyakitkan, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri drama sandiwara yang telah Budi ciptakan. Ia akan membongkar semua kebusukan itu di depan semua orang, di momen yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka. Sarah menyadari, untuk melakukan ini, ia tidak bisa sendirian. Ia butuh seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Seseorang yang bisa menjadi sandaran emosionalnya, meski hanya untuk didengarkan. Pilihannya jatuh pada Maya, sahabat karibnya sejak SMP. Maya adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk kisah cintanya dengan Budi, orang yang selalu mendukungnya, dan yang paling penting, orang yang bisa menjaga rahasia. Sarah menelepon Maya. Suaranya serak, penuh emosi. "Mei, aku butuh kamu. Sekarang." Maya yang mendengar nada suara Sarah yang tidak biasa, segera datang ke rumah. Begitu melihat wajah Sarah yang pucat dan mata sembab, Maya langsung tahu ada yang tidak beres. Sarah menceritakan semuanya, dari kecurigaan awal, penemuan mutasi rekening, bukti-bukti perselingkuhan, hingga amplop undangan yang baru saja ia temukan. Ia menumpahkan segala yang ada di hatinya, kemarahan, rasa sakit, dan tekadnya untuk hadir di pernikahan itu. Maya terkejut bukan kepalang. "Apa? Budi sejahat itu? Dan dia pakai uangmu?" Maya memeluk Sarah erat, ikut merasakan kemarahan sahabatnya. "Kamu serius mau datang ke pernikahannya, Ra? Itu akan sangat berat." "Aku harus datang, Mei," kata Sarah, dengan suara mantap. "Mereka tidak boleh berbahagia di atas penderitaanku dan uangku. Aku harus membongkar semuanya. Tapi aku takut, Mei. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu mendengarku, menguatkanku." Maya menatap mata Sarah, melihat kilatan tekad yang luar biasa di sana. "Aku akan bersamamu, Ra. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Kita akan pastikan mereka mendapatkan balasan setimpal." Dukungan Maya adalah oksigen bagi Sarah. Hanya dengan berbagi bebannya, ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih kuat. Rencana yang tadinya terasa gila, kini terasa lebih mungkin untuk diwujudkan. Sarah tahu, hari H akan menjadi hari yang sangat panjang dan menyakitkan, tapi ia tidak sendirian. Ia memiliki Maya, dan ia memiliki semua bukti yang akan ia gunakan untuk meledakkan bom kebenaran. 2 minggu berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Setiap detik terasa bagai jarum jam yang berdetak di dada Sarah. Ia dan Maya telah merencanakan segalanya dengan cermat. Maya menyarankan Sarah untuk tidak datang sendirian. "Setidaknya ada aku, Ra, biar kamu nggak sendirian di sana," bujuk Maya. Sarah setuju. Ia akan butuh dukungan moral yang nyata saat menghadapi neraka itu. Pagi hari H, langit ungaran mendung, seolah turut merasakan suasana hati Sarah. Udara terasa berat, dipenuhi aura yang mencekam. Sarah bangun pagi, bukan karena antusiasme, melainkan karena gelisah yang tak tertahankan. Ia melihat Budi yang sudah rapi dengan setelan jas mahal, senyum tipis terukir di bibirnya. Budi bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kebahagiaannya. Hati Sarah mencelos, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Mas, sudah siap?" Sarah bertanya, suaranya berusaha senormal mungkin, meski tenggorokannya tercekat. Budi menoleh, sedikit terkejut melihat Sarah sudah bangun. "Oh, iya, sayang. Kamu sudah bangun? Aku berangkat duluan, ya. Ada yang harus diurus di sana." Budi terburu-buru,
bahkan tidak membalas kecupan di pipi yang Sarah berikan secara formalitas. Setelah Budi pergi, Sarah masuk ke kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan tekad yang membara. Sarah tidak ingin tampil acak-acakan atau terlihat seperti wanita yang patah hati. Ia ingin tampil tenang, berwibawa, dan sedikit misterius. Ia memilih sebuah gaun terusan selutut berwarna abu-abu gelap yang elegan, dengan potongan sederhana namun berkelas. Rambutnya ia kuncir rapi ke belakang, dan ia memoles wajahnya dengan riasan minimalis. Ia tidak ingin mencolok, tetapi ia ingin kehadirannya dirasakan. Ia ingin mereka melihat Sarah yang berbeda, Sarah yang kuat, bukan Sarah yang rapuh. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa mual di perutnya. Ini bukan tentang kecantikan, tapi tentang kekuatan, bisiknya pada diri sendiri. Ia menyelipkan flash drive berisi bukti-bukti ke dalam saku kecil di dalam tas tangannya. Ponselnya ia pastikan terisi penuh, siap untuk merekam setiap momen. Maya tiba 1 jam kemudian, mengenakan gaun yang senada. Ia memeluk Sarah erat. "Siap, Ra?" tanyanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Sarah mengangguk, sorot matanya tajam. "Siap, Mei. Aku harus siap." Mereka berangkat menggunakan taksi online, menghindari kemungkinan Budi melihat mobil Sarah di lokasi. Selama perjalanan menuju aula mewah di pusat kota Semarang, suasana di dalam mobil hening. Sarah menatap keluar jendela, pemandangan kota terasa buram. Perasaan campur aduk meliputi dirinya. Amarah yang membara karena pengkhianatan itu, sakit hati yang mendalam atas janji yang dilanggar, tapi juga tekad yang kuat untuk menjalankan rencananya. Ia membayangkan bagaimana wajah Budi dan Rizka akan berubah saat kebenaran terungkap. Bayangan itu memberinya kekuatan. Maya menggenggam tangan Sarah erat. "Apapun yang terjadi, aku di sini, Ra," bisiknya, memberi kekuatan. Sarah membalas genggaman itu, bersyukur atas kehadiran sahabatnya. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa mendekatkan Sarah pada sebuah pertempuran. Ia membayangkan akad nikah itu akan segera dimulai, janji suci akan diucapkan di atas pengkhianatan. Ia harus menghentikannya. Ia harus melakukannya dengan cara yang paling efektif. Mobil taksi berhenti di depan sebuah gedung megah yang disulap menjadi aula pernikahan. Bunga-bunga segar menghiasi pintu masuk, karpet merah terhampar menyambut tamu. Suasana hikmat bercampur bahagia terpancar dari sana. Aroma melati dan wangi masakan catering sudah tercium samar. Sarah menarik napas panjang, menguatkan hati. Ini dia. Momen yang ia nantikan sekaligus ia takuti. Ia dan Maya melangkah masuk, berbaur dengan tamu undangan lainnya yang sibuk bersalaman dan mencari tempat duduk. Sarah mengamati sekeliling. Tamu-tamu didominasi oleh rekan kerja Budi, beberapa kerabat Budi yang dikenalnya, dan beberapa wajah asing yang kemungkinan adalah keluarga atau teman Rizka. Dari kejauhan, ia melihat Budi duduk di depan meja akad, di samping seorang pria berkemeja putih yang Sarah tahu adalah Rizka. Rizka terlihat cantik dengan kebaya putihnya, senyum merekah di wajahnya, seolah tidak ada beban dosa. Sarah merasakan gejolak amarah di ulu hatinya, namun ia menahannya. Ia harus tetap tenang. "Itu Budi, Ra. Sama si pelakor," bisik Maya pelan, matanya menyiratkan kemarahan yang sama. Sarah mengangguk. Ia tidak membiarkan emosinya menguasai diri. Ia dan Maya mencari tempat duduk di barisan belakang, berusaha untuk tidak menarik perhatian di awal. Dari sana, Sarah bisa melihat seluruh prosesi dengan jelas. Ia mengamati suasana, menunggu momen yang tepat. Momen untuk menghentikan semua sandiwara ini. Detik demi detik terasa bergerak lambat. Namun pada saat yang sama, waktu seolah berlari kencang. Sarah menyaksikan hiruk-pikuk persiapan di depan meja akad. Tamu-tamu undangan mulai mengisi kursi, suara bisik-bisik dan tawa renyah memenuhi ruangan. Sebuah orkestra mini memainkan lagu-lagu Islami yang syahdu, menambah kesan hikmat pada suasana. Aroma bunga melati dari dekorasi memenuhi udara, berpadu dengan wangi parfum para tamu. Di mata Sarah, semua itu terasa ironis dan menjijikkan. Sebuah perayaan suci yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Budi, dengan jas pengantin berwarna krem yang serasi dengan kebaya Rizka, tampak tegang namun sesekali melempar senyum ke arah Rizka yang duduk di sebelahnya. Rizka terlihat begitu berseri, pipinya merona, sesekali melirik Budi dengan tatapan penuh damba. Sarah mengamati mereka dari kejauhan, hatinya terasa terkoyak. Ia mengenal senyum Budi itu. Senyum yang sama saat Budi mengucapkan janji suci di hadapannya 7 tahun lalu. Senyum yang kini diberikan pada wanita lain, di momen yang seharusnya menjadi miliknya. Di samping Budi, duduk seorang penghulu dengan pakaian rapi, siap menjalankan tugasnya.
Di sekitar mereka, ada orang tua Budi, yang wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kebanggaan. Orang tua Rizka juga hadir, tampak gembira. Sarah melihat mereka semua, orang-orang yang tidak tahu kebenaran di balik pesta kemewahan ini. Atau mungkin mereka tahu, tapi memilih untuk menutup mata. Pembawa acara memulai prosesi dengan suara lantang, mengumumkan dimulainya akad nikah. Suasana yang tadinya sedikit bising, kini berubah menjadi hening. Semua mata tertuju pada Budi dan Rizka. Penghulu mulai membacakan ayat-ayat suci, mengiringi jalannya prosesi. Kalimat-kalimat tentang janji suci pernikahan, tentang keindahan membangun rumah tangga berdasarkan iman, melayang di udara. Bagi Sarah, setiap kata itu bagai duri yang menusuk jantungnya. Bagaimana bisa Budi, yang kini duduk di sana, akan mengucap janji suci lagi setelah mengkhianati janji pertamanya dengan begitu brutal? Sarah merasakan tangannya dingin dan berkeringat. Maya di sampingnya menggenggam erat tangannya, seolah memberikan kekuatan tanpa kata. Sarah memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan badai emosi di dalam dirinya. Ia teringat kembali hari pernikahannya dengan Budi. Gaun putih yang indah, janji suci yang tulus, harapan dan impian yang melambung tinggi. Semua kenangan manis itu kini terasa pahit, tercemar oleh pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia membuka mata. Budi kini terlihat sedang mendengarkan nasihat dari penghulu. Wajahnya menunduk, seolah khusyuk. Sarah muak melihat kemunafikan itu. Budi, yang baru saja menguras tabungannya dan meninggalkan istrinya, kini berlagak menjadi pria soleh yang siap memulai keluarga baru. Detik-detik menuju ijab kabul terasa seperti siksaan bagi Sarah. Setiap napas yang diambilnya terasa berat. Ia membayangkan skenario terburuk. Budi berhasil mengucapkan ijab kabul, pernikahan itu sah, dan mereka akan terus hidup bahagia di atas penderitaan Sarah, tanpa konsekuensi. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kilasan ingatan masa lalu berkelebat dalam benaknya. Malam-malam tanpa tidur saat ia sibuk mengerjakan proyek demi menambah tabungan. Pakaian yang ia urungkan beli, liburan yang ia tunda, semua demi masa depan yang kini dihancurkan oleh Budi. Bahkan perhiasan yang Rizka kenakan mungkin dibeli dengan uang hasil jerih payahnya. Dada Sarah terasa sesak, sakit yang tak terperi. Air mata yang sudah ia tahan mati-matian, kini kembali mengancam untuk tumpah. Namun, ia mengeraskan rahang. Ini bukan waktunya untuk lemah. Ini adalah momen untuk bangkit. Ia adalah Sarah, wanita yang kuat, yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Ada amarah murni yang kini mendorongnya, memberikan kekuatan yang tak terduga. Amarah itu adalah bahan bakar untuk aksinya. Penghulu kini mulai memimpin Budi untuk mengucapkan janji pernikahannya. Saudara Budi Satria Utama, apakah Anda siap mengucapkan ijab kabul? Tanya penghulu dengan suara mantap. Budi mengangguk, mengambil napas dalam-dalam. Ia memegang tangan ayah Rizka, yang tampak tersenyum bangga. Suasana menjadi hening, semua mata menanti kalimat sakral itu keluar dari bibir Budi. Ini dia, momennya. Jika Budi mengucapkan ijab kabul, semua akan terlambat. Sarah tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Darahnya mendidih, namun ia memaksa dirinya untuk bergerak dengan tenang. Maya melirik Sarah, wajahnya cemas. "Ra, ini waktunya," bisiknya. Sarah mengangguk. Ia meraih tas tangannya, memastikan flash drive dan ponselnya siap. Dengan langkah mantap, Sarah bangkit dari tempat duduknya. Gerakannya tenang, namun setiap langkahnya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia berjalan menembus kerumunan tamu, menuju barisan paling depan, tempat Budi dan Rizka duduk. Beberapa tamu yang mengenalnya sedikit terkejut melihat kehadirannya. Bisikan-bisikan mulai terdengar, "Itu kan Sarah, istrinya Budi." "Loh, kok dia ada di sini?" Budi yang hendak mengucapkan ijab kabul, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya membelalak, ekspresinya berubah menjadi terkejut, panik, dan pucat pasi saat melihat Sarah berdiri tidak jauh dari meja akad. Rizka yang duduk di sebelahnya mengikuti arah pandang Budi, dan senyum di wajahnya langsung lenyap, digantikan raut wajah bingung dan sedikit ketakutan. Sarah berdiri tegak, memandang lurus ke arah Budi dan Rizka. Udara di ruangan itu terasa membeku. Semua mata kini tertuju padanya. Penghulu menghentikan kalimatnya, menunggu apa yang akan terjadi. Keluarga Budi dan Rizka juga terlihat bingung. "Mas Budi." Suara Sarah lantang memecah keheningan. Suaranya penuh kekuatan, tanpa ada getaran emosi yang rapuh. "Tunggu dulu." Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah Sarah. Mata Budi terbelalak, raut wajahnya panik luar biasa. Ia mencoba bangkit, seolah ingin menghentikan Sarah. Namun, Sarah tidak memberinya kesempatan.
Sebelum ijab kabul itu diucapkan, Sarah melanjutkan, suaranya kini menggelegar, ada beberapa hal yang harus dibongkar di hadapan kalian semua. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, tatapannya dingin dan menusuk. Ini adalah panggungnya, dan ia akan memastikan kebenaran terungkap di depan semua mata. Suara Sarah menggema di seluruh aula pernikahan. Setiap mata tertuju padanya, terkejut, penasaran, atau bahkan bingung. Budi terpaku di tempatnya, wajahnya sepucat kain kafan. Rizka di sampingnya tampak syok, matanya melebar tak percaya. Penghulu yang tadinya akan memimpin ijab kabul, kini hanya bisa menatap Sarah dengan kening berkerut. Sarah tidak menyia-nyiakan momen. Ia melangkah lebih dekat, menempatkan dirinya tepat di depan meja akad, di antara Budi dan Rizka. Udara terasa mencekam. Maya, yang mengikuti di belakang, berdiri sedikit menjauh, siap mengawasi reaksi para tamu. Saya mohon maaf telah menginterupsi momen sakral ini. Sarah memulai, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Tapi ada kebenaran yang harus diungkap, sebelum janji suci yang palsu ini diucapkan. Budi akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Sarah, apa-apaan ini? Jangan bikin malu, bisiknya dengan geram, berusaha meraih lengan Sarah. Sarah menepis tangan Budi dengan kasar. Malu? Kamu baru bicara tentang malu, Mas? Setelah semua yang kamu lakukan? Sarah menoleh ke arah Rizka. Nona Rizka Anindita, Anda mengenal pria ini sebagai calon suami Anda, Budi Satria Utama, bukan? Rizka pucat pasi, tak mampu mengeluarkan suara. Baiklah, saya akan menjelaskan siapa sebenarnya Budi Satria Utama ini. Sarah melanjutkan, mengabaikan tatapan marah Budi. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, menampilkan layar mobile banking yang sudah ia siapkan. Budi Satria Utama ini adalah suami sah saya, dan kami belum bercerai. Sontak, bisik-bisik riuh terdengar dari kerumunan tamu. Raut wajah mereka berubah dari penasaran menjadi terkejut dan kaget. Orang tua Budi, yang duduk di barisan depan, langsung berdiri, tampak sangat marah dan malu. Sarah, apa maksud semua ini? Teriak Ibu Budi, suaranya melengking. Sarah tidak gentar. Ia mengarahkan ponselnya ke layar besar proyektor yang tadinya digunakan untuk menampilkan foto-foto prewedding Budi dan Rizka. Dengan cepat, ia menghubungkan ponselnya ke proyektor, menampilkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Anda semua mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Budi menikahi wanita lain saat ia masih berstatus suami saya? Sarah berbicara dengan jelas, suaranya menggelegar di seluruh aula. Dan yang lebih parah, dengan uang siapa pernikahan ini dibiayai. Layar proyektor kini menampilkan tangkapan layar mutasi rekening tabungan bersama Sarah dan Budi. Saldo nol, dan deretan transaksi penarikan dalam jumlah besar, transfer ke rekening Rizka Anindita, dan pembelian barang-barang mewah. Ini adalah bukti dari rekening tabungan kami. Sarah menjelaskan, menunjuk layar. Uang ini adalah hasil jerih payah saya selama bertahun-tahun, hasil keringat saya yang saya sisihkan demi masa depan kami, demi membeli rumah impian kami. Ia menunjuk ke transaksi-transaksi spesifik. 530 juta rupiah, saudara-saudari sekalian. Dicuri, dihabiskan, dan sebagian besar digunakan untuk membiayai kemewahan wanita ini. Sarah mengarahkan jari telunjuknya ke arah Rizka, yang kini gemetar ketakutan. Ini transaksi pembelian cincin berlian, kalung, tas mewah, biaya liburan ke Bali, dan biaya sewa apartemen mewah ini. Sarah menunjuk satu persatu transaksi yang jelas, yang juga ia sudah cross-check dengan unggahan Rizka di media sosial. Semua itu dibayar dari uang tabungan saya. Uang yang seharusnya untuk masa depan kami, malah digunakan untuk membiayai perselingkuhan dan pernikahan ini. Kemudian, Sarah menggeser tampilan proyektor ke koleksi foto dan video. Terpampang jelas foto-foto Budi dan Rizka berpelukan, berciuman, di tempat-tempat romantis. Ada juga foto Rizka memakai jam tangan hadiah dari Sarah, lengkap dengan caption, "Sayangku." Video-video singkat yang menunjukkan kemesraan mereka juga diputar. Ini adalah bukti perselingkuhan mereka, kata Sarah, suaranya bergetar menahan amarah yang membuncah. Budi sudah menduakan saya berbulan-bulan lamanya, menghabiskan uang saya untuk wanita ini, dan sekarang dia berani menikahi wanita ini di hadapan Anda semua, seolah saya tidak pernah ada. Aula mendadak riuh seperti pasar. Bisikan-bisikan berubah menjadi teriakan kemarahan dan cemoohan. Tamu-tamu terkejut, ada yang berteriak, "Astaga! Tidak mungkin! Dasar penipu!" Keluarga Budi tampak sangat syok dan malu. Ayah Budi langsung bangkit dari tempat duduknya, wajahnya merah padam. Ibu Budi memegangi kepalanya, nyaris pingsan. Rizka, yang tadinya hanya gemetar,
kini menangis terisak-isak. Ia menatap Budi dengan tatapan menuduh, seolah Budi adalah biang keladi segalanya. Budi sendiri, yang tadinya mencoba menyangkal, kini terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak menyangka Sarah akan datang, apalagi dengan semua bukti yang begitu lengkap dan mematikan. Penghulu dengan cepat menutup buku nikahnya, raut wajahnya menunjukkan rasa jijik dan penyesalan. Ia berdiri dan berkata dengan tegas, "Maaf, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan." Orang tua Rizka juga tampak sangat malu. Ibu Rizka segera menghampiri anaknya, menariknya menjauh dari meja akad. Suasana menjadi ricuh tak terkendali. Para tamu berkerumun, menunjuk-nunjuk Budi dan Rizka, mencaci maki perbuatan mereka. Ini bukan lagi pesta pernikahan, melainkan sebuah panggung pengadilan dadakan yang kejam. Sarah berdiri tegak di tengah kekacauan itu, menatap Budi yang kini sudah tak berdaya di tengah cemoohan. Hatinya masih sakit, air mata masih ingin menetes. Namun ada kelegaan luar biasa yang menyelimuti dirinya. Kebenaran telah terungkap. Keadilan moral telah tercapai. Mereka tidak akan bisa berbahagia di atas penderitaannya. Aura kekacauan menyelimuti aula pernikahan yang tadinya hikmat. Teriakan, bisikan, dan cemoohan bersahutan, mengarah tajam pada Budi dan Rizka. Sarah berdiri di tengah badai itu, nafasnya teratur, matanya lurus menatap kedua pengkhianat di depannya. Budi, yang wajahnya sudah memucat pasi, akhirnya menemukan suaranya. "Sarah, kamu gila. Apa-apaan ini?" Ia mencoba mendekati Sarah, namun dihentikan oleh ayahnya yang sudah memegang kerah bajunya. "Apa maksudmu ini, Budi?" "Jelaskan," bentak ayah Budi, suaranya menggelegar penuh amarah dan rasa malu. Ibu Budi sudah menangis terseduh-seduh di pelukan salah satu kerabat, tak sanggup melihat aib anaknya terbongkar di depan umum. Rizka, yang tadinya hanya menangis terisak, kini menuding Sarah dengan jari gemetar. "Ini semua bohong. Dia memfitnah kami. Dasar wanita gila," teriak Rizka histeris, suaranya pecah. Ia mencoba menyerang Sarah, namun ditahan oleh ibunya. "Fitnah?" Sarah tersenyum miris. "Semua bukti ini ada di depan mata kalian, Nona Rizka. Dari uang transferan ke rekeningmu, bukti pembelian barang mewah yang kamu pamerkan di media sosial, sampai jam tangan hadiah dariku yang kini ada di tanganmu." Sarah menunjuk jam tangan Budi yang masih melingkar di pergelangan tangan Rizka, membuat Rizka sontak menyembunyikan tangannya. "Cukup, Sarah. Jangan mempermalukan kami." Budi memohon, suaranya parau, campur aduk antara marah dan takut. "Mempermalukan? Kamu yang sudah mempermalukan diri sendiri, Mas. Kamu yang menghancurkan pernikahan kita, mencuri uang tabungan kami, dan sekarang mau menikah lagi seolah tidak ada dosa." Sarah menunjuk ke arah layar proyektor yang masih menampilkan bukti-bukti. "Ini semua bukan fitnah. Ini kebenaran yang kamu sembunyikan." Penghulu dengan tegas menyatakan bahwa akad nikah tidak dapat dilanjutkan dan membatalkan seluruh prosesi. Tamu-tamu undangan mulai berangsur-angsur meninggalkan aula, tetapi tidak tanpa melontarkan cibiran atau tatapan jijik ke arah Budi dan Rizka. Beberapa di antara mereka bahkan terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut, memastikan aib ini tersebar luas. Orang tua Budi menarik Budi menjauh dari meja akad, membawanya ke sudut ruangan, melontarkan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Mereka berteriak padanya, betapa Budi telah mencoreng nama baik keluarga. "Kamu sudah punya istri sah, Budi. Kenapa kamu setega ini?" teriak ayah Budi. Di sisi lain, keluarga Rizka juga menarik Rizka pergi, mencoba menenangkan histeria putrinya yang terus-menerus menyangkal dan menyalahkan Sarah. Tapi semua sudah terlambat. Reputasi mereka sudah hancur. Pesta yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, kini berubah menjadi bencana yang memalukan. Dekorasi mewah, hidangan lezat, dan gaun indah kini terasa hambar, tertutupi oleh drama yang telah terungkap. Kabar mengenai insiden ini menyebar sangat cepat. Bahkan sebelum Sarah meninggalkan aula, beberapa teman dan kolega Budi sudah menerima video singkat tentang kejadian itu di grup-grup pesan. Pekerjaan Budi sebagai manajer di perusahaan terkemuka, yang membutuhkan integritas tinggi, kini berada di ujung tanduk. Rizka, yang juga bekerja di perusahaan yang sama, tentu tak akan bisa menghindari konsekuensi. Meskipun hatinya masih sakit dan terluka, Sarah merasakan kelegaan luar biasa. Beban berat yang selama ini ia pikul kini terangkat. Kebenaran telah terungkap. Seluruh tamu, termasuk keluarga Budi dan Rizka, telah menyaksikan sendiri kebusukan yang mereka sembunyikan. Budi dan Rizka tidak bisa lagi berkelit. Sarah menatap Budi untuk terakhir kalinya. Bukan tatapan cinta,
melainkan tatapan yang dingin dan penuh kemenangan. Ia telah memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu terungkap. Maya datang menghampirinya, memeluknya erat. "Kamu hebat, Ra. Kamu benar-benar hebat," bisik Maya, bangga. Ya, Sarah memang merasa hebat. Hatinya mungkin berdarah, tetapi jiwanya telah merdeka. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah Sarah, wanita yang kuat, yang telah membongkar kebenaran, dan akan bangkit dari abu pengkhianatan ini. Dengan kepala tegak, Sarah melangkah keluar dari aula pernikahan itu, meninggalkan puing-puing aib yang Budi dan Rizka ciptakan. Ia tahu, perjalanan untuk pulih masih panjang, tapi setidaknya, langkah pertama menuju keadilan sudah ia ambil. Keheningan rumah di Ungaran terasa begitu asing bagi Sarah, setelah hiruk-pikuk drama di aula pernikahan itu. Ia kembali, bukan sebagai istri yang patah hati, melainkan sebagai prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran penting. Namun, kemenangan itu terasa pahit, menyisakan luka yang menganga di hatinya. Maya menemaninya pulang, memastikan Sarah tidak sendirian. Mereka duduk di ruang tamu, teh hangat mengepul, namun kelelahan emosional Sarah terlalu besar untuk sekadar menikmati ketenangan itu. Keesokan harinya, telepon Sarah tak henti berdering. Nomor-nomor tak dikenal, teman-teman lama, kerabat, bahkan beberapa wartawan lokal yang entah bagaimana mencium berita itu. Video insiden di pernikahan Budi menyebar seperti api di media sosial, menjadi viral dalam semalam. Budi, sang pengantin pria bermasalah, dan Rizka, sang pelakor pencuri uang, menjadi buah bibir di Ungaran dan sekitarnya. Kisah pengkhianatan ini menjadi trending topik, sebuah sinetron nyata yang disiarkan langsung melalui gawai jutaan orang. Sarah tahu, drama di aula itu baru permulaan. Ia harus melanjutkan langkah hukum untuk mengakhiri pernikahannya dengan Budi dan menuntut haknya. Dengan bantuan Maya yang mencarikan pengacara perceraian terbaik di Semarang, Sarah mulai menyusun gugatan. Pengacara itu terkejut melihat betapa rapi dan lengkapnya bukti yang Sarah kumpulkan. Tangkapan layar mutasi rekening, foto dan video perselingkuhan, bahkan undangan pernikahan kedua Budi. "Dengan bukti sekuat ini, Bu Sarah, kasus Anda akan sangat mudah," kata sang pengacara, Bapak Wijoyo, dengan yakin. "Kami akan mengajukan gugatan cerai dan juga menuntut pengembalian seluruh uang Anda yang digunakan Budi untuk perselingkuhan dan biaya pernikahan itu." Proses perceraian dimulai. Budi, yang kini menjadi bulan-bulanan media sosial dan cibiran publik, mencoba berkelit. Ia mencoba menyangkal telah mengambil uang itu untuk Rizka, bahkan menuduh Sarah memanipulasi bukti. Namun, di hadapan pengadilan dan bukti konkret yang tak terbantahkan, Budi tak berkutik. Semua saksi, termasuk teman-teman kantor yang mengetahui hubungan gelap Budi dan Rizka, dipanggil. Bahkan orang tua Budi, yang sangat malu dengan kelakuan putranya, akhirnya mengakui kebenaran. Pengadilan berjalan relatif cepat karena bukti yang kuat. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Sarah. Budi dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan penipuan. Ia diwajibkan mengembalikan seluruh uang Sarah yang telah ia gunakan, ditambah dengan ganti rugi material dan imaterial. Putusan itu adalah sebuah kemenangan hukum bagi Sarah, sebuah penegasan bahwa keadilan masih ada. Dampak dari terungkapnya aib itu jauh lebih parah bagi Budi dan Rizka daripada sekadar putusan pengadilan. Untuk Budi, karirnya hancur dalam sekejap. Perusahaan tempatnya bekerja, yang menjunjung tinggi integritas, segera memecatnya setelah skandal itu menjadi konsumsi publik dan mencoreng nama baik perusahaan. Tidak ada perusahaan lain yang mau mempekerjakan manajer yang reputasinya sudah tercoreng akibat penipuan dan perselingkuhan. Budi menjadi pengangguran, terisolasi dari lingkungan sosialnya. Teman-teman dan kolega menjauhinya. Bahkan orang tuanya sendiri, setelah insiden pernikahan itu, sangat kecewa dan menjauhkan diri, tidak lagi memberinya dukungan finansial maupun moral. Budi tinggal sendirian, dilingkupi penyesalan dan rasa malu yang mendalam, terjerumus dalam kondisi finansial yang terpuruk dan depresi. Ia mencoba menghubungi Sarah beberapa kali, memohon maaf dan meminta keringanan, namun Sarah tak pernah menggubrisnya. Sementara itu, Rizka Anindita juga menghadapi nasib serupa. Karirnya di perusahaan tempat Budi dulu bekerja tamat. Ia dipecat karena terlibat dalam skandal yang merusak citra perusahaan, dan juga karena terbukti menerima uang hasil penipuan. Kehidupannya yang glamor langsung sirna. Teman-teman media sosialnya yang dulu memuja gaya hidup mewahnya, kini berbalik mencemooh dan menghujatnya. Undangan pernikahan yang seharusnya menjadi gerbang kebahagiaannya, justru menjadi awal dari kehancuran sosialnya. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan masa depannya.
Beberapa informasi bahkan menyebutkan orang tuanya terpaksa menjual aset untuk menutupi hutang dan ganti rugi yang Rizka timbulkan. Rizka mencoba menjalin hubungan lagi dengan Budi, namun Budi yang sudah terpuruk dan marah padanya, menolak. Mereka berdua terpisah, sama-sama menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Sarah tahu, kemenangan di pengadilan dan hancurnya reputasi Budi dan Rizka tidak serta-merta menyembuhkan hatinya. Trauma pengkhianatan itu terlalu dalam. Namun, ia tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Ia memulai proses penyembuhan diri. Langkah pertamanya adalah membersihkan dirinya dari semua yang berhubungan dengan Budi. Ia mengubah penampilannya, memotong pendek rambutnya, mencoba gaya baru. Ia menjual rumah yang mereka tempati, yang terlalu banyak menyimpan kenangan pahit. Uang dari penjualan rumah itu dan sebagian dari ganti rugi yang Budi bayarkan, ia gunakan untuk membeli sebuah apartemen kecil di pusat kota Semarang. Lingkungan baru, awal yang baru. Sarah juga mencari dukungan profesional. Ia rutin berkonsultasi dengan seorang psikolog, menceritakan semua beban di hatinya. Terapi membantunya memproses kemarahan, kesedihan, dan rasa trauma. Psikolog membantunya memahami bahwa bukan salahnya atas pengkhianatan Budi, dan ia berhak untuk bangkit dan bahagia lagi. Sahabat-sahabatnya, terutama Maya, menjadi pilar kekuatannya. Mereka selalu ada untuk mendengarkan, menghibur, dan mengingatkannya akan harga dirinya. Sarah mulai kembali menekuni hobinya yang sempat ia tinggalkan, melukis. Melalui kuas dan kanvas, ia menyalurkan semua emosinya, menciptakan karya-karya yang indah namun penuh makna. Ia juga aktif dalam komunitas desainer grafis lepas, memperluas jaringannya, dan mulai menerima proyek-proyek yang lebih menantang. Setiap hari, Sarah berjuang, selangkah demi selangkah, untuk membangun kembali hidupnya yang hancur. Ia tahu, proses ini akan panjang, tapi ia yakin ia akan sampai pada titik di mana ia bisa tersenyum tulus lagi, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan Sarah membuktikannya. 2 tahun telah berlalu sejak badai itu menerjang kehidupannya. Apartemennya di Semarang kini terasa seperti rumah sejati, sebuah tempat di mana ia bisa bernapas lega, bekerja dengan tenang, dan menikmati kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia kira akan ia temukan lagi. Tanaman hias hijau bertebaran di setiap sudut. Lukisan-lukisan abstrak karyanya sendiri menghiasi dinding, memancarkan energi positif. Sarah sering merenungkan seluruh pengalamannya. Ia duduk di balkon apartemennya di sore hari, menikmati pemandangan kota Semarang yang sibuk di kejauhan. Dulu, ia percaya cinta adalah segalanya, fondasi utama kebahagiaan. Namun, pengalaman pahit dengan Budi mengajarkannya pelajaran paling berharga. Integritas diri dan kemandirian finansial jauh lebih krusial. Ia belajar bahwa kepercayaan harus dibangun, bukan diberikan secara buta. Ia belajar bahwa intuisi perempuan seringkali benar, dan mengabaikannya adalah kesalahan fatal. Rasa sakit itu memang takkan pernah benar-benar hilang, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi ia berubah. Dari luka yang menganga, kini menjadi bekas luka yang mengingatkan akan kekuatan. Bekas luka yang membuatku jadi lebih bijaksana. Ia tidak lagi menyimpan dendam membara terhadap Budi atau Rizka. Amarah itu perlahan memudar, digantikan oleh rasa iba dan syukur. Iba terhadap mereka yang kini hidup dalam kehancuran dan penyesalan, dan syukur karena ia berhasil lolos dari hubungan yang toksik itu. Sarah menyadari, Budi dan Rizka mungkin mendapatkan hukuman sosial yang jauh lebih berat daripada hukuman hukum. Mereka kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, bahkan mungkin keluarga dan teman-teman sejati. Sarah, di sisi lain, kehilangan uang dan kepercayaan, tapi mendapatkan kembali dirinya sendiri. Ia juga belajar tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Dulu, ia terlalu banyak berkorban untuk pernikahan, terlalu fokus pada kebahagiaan Budi, hingga melupakan kebahagiaan dan mimpinya sendiri. Kini, ia menempatkan dirinya sebagai prioritas utama, tanpa egois. Ia lebih sering bepergian sendiri, menekuni hobi, dan mengambil kelas-kelas baru untuk mengembangkan diri. Perjalanan itu adalah proses pendewasaan yang menyakitkan, tetapi menjadikannya pribadi yang jauh lebih kuat, mandiri, dan berhati-hati dalam setiap langkah hidupnya. Karir Sarah melesat. Setelah skandal Budi, ia sempat ingin berhenti dari dunia desain grafis, takut terbebani. Namun, Maya meyakinkannya untuk terus berkarya. Sarah mengubah fokusnya dari desain komersial menjadi desain interior dan arsitektur, sebuah bidang yang selalu menarik minatnya. Karyanya yang unik dan penuh makna mulai dikenal. Ia bahkan sering diundang sebagai pembicara di seminar-seminar desain. Honor proyeknya meningkat drastis, jauh melampaui pendapatannya dulu saat bersama Budi. Ia mendirikan studio desain kecilnya sendiri, mempekerjakan beberapa junior berbakat.
Ruang kerjanya kini menjadi tempat di mana kreativitasnya tak terbatas, di mana ia bisa mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Stabilitas finansial yang ia bangun sendiri, memberinya kebebasan dan rasa aman yang tak ternilai harganya. Uang tabungannya yang dikembalikan budi, ditambah ganti rugi, ia investasikan dengan cerdas, memastikan masa depannya aman dan nyaman. Kehidupan sosialnya juga berkembang pesat. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Maya dan teman-teman yang mendukungnya. Mereka seringkali makan malam bersama, menonton film, atau sekadar berbincang tentang hidup. Sarah menemukan kebahagiaan sejati dalam persahabatan yang tulus, bukan lagi dari validasi seorang pasangan. Ada beberapa pria yang mencoba mendekatinya, terkesan dengan sosok Sarah yang kuat dan mandiri. Sarah tidak menutup hati, namun ia menjadi sangat selektif. Ia kini mencari seseorang yang bisa menghargainya seutuhnya, seseorang yang memiliki integritas, dan yang paling penting, seseorang yang tidak akan pernah meremehkan pengorbanan dan kerja kerasnya. Ia belajar untuk tidak terburu-buru, karena kebahagiaan sejati akan datang pada waktunya, dari orang yang tepat. Sarah tidak lagi mencari sosok yang sempurna, melainkan sosok yang jujur dan tulus. Kisah Sarah adalah sebuah bukti nyata tentang ketahanan seorang wanita dalam menghadapi badai kehidupan. Ini adalah cerita tentang bagaimana pengkhianatan terbesar dapat menjadi titik balik menuju kekuatan dan kemandirian. Sarah bukan hanya korban yang bangkit. Ia adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Ia mengajarkan bahwa integritas dan kejujuran adalah fondasi utama setiap hubungan, dan bahwa kebohongan, sekecil apapun, akan selalu hancur. Kisah ini ditutup dengan Sarah yang tersenyum tulus. Bukan senyum palsu seperti dulu, melainkan senyum yang memancarkan kedamaian dan kekuatan. Ia berdiri di apartemen barunya, memandang ke arah langit ungaran yang kini cerah. Ia telah melewati kegelapan, dan kini, cahaya masa depan begitu benderang di hadapannya. Ia tidak lagi takut pada masa lalu, karena masa lalu telah membentuknya menjadi sosok yang lebih baik. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Sarah adalah bukti hidup bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa pada akhirnya, keadilan akan berpihak pada yang benar. Dan yang terpenting, kebahagiaan sejati ditemukan dalam diri sendiri, dalam kemandirian, dan dalam keberanian untuk bangkit setelah terjatuh. Kisah Sarah adalah pengingat bahwa bahkan dari kehancuran paling dalam, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali, jauh lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya.